Ada Impres 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025. Kalau kita lihat sebenarnya dari total untuk pemerintah pusat itu sekitar 306 triliun. Kalau misalnya APBN kita itu 3.600 triliun, ya hampir 10%-nya itu diefisienkan dari total seluruh APBN. Sedangkan dana transfer itu 50 triliun dari hampir 1.000 triliun, ya sekitar 990 triliun dana transfer ke seluruh provinsi dan kabupaten kota, baik dalam bentuk DAU, DAK dan DIF yang harus diefisienkan. Kemudian juga diberi pedoman apa yang harus dikurangi. Pertama, kegiatan-kegiatan seremonial, kemudian perjalanan dinas, ATK dan biaya penunjang, kegiatan-kegiatan konsultasi, kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai output langsung kepada indikator kinerja yang sudah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan negara maupun daerah. Jadi belanja-belanja penunjang itu yang minta dikurangi, minimal pengurangannya itu 50%. Akan lebih baik kalau di atas 50%. Oke, baik, saya mau coba lempar kepada Pak Wira terlebih dahulu. Pak Rektor, bagaimana tanggapannya? Apakah ini cukup kita sambut dengan positif juga apa yang menjadi impres dari Pak Prabowo ini? Gimana Pak Wira? Ya, tentu kita melihat bahwa ini faktor memang saat ini menandakan bahwa kebutuhan pendanaan untuk pembangunan itu semakin terasa penting ya oleh pemerintah, sehingga memang akhirnya pemerintah melakukan kebijakan efisiensi yang luar biasa ya nilainya. Dan kalau kita melihat sebenarnya kalau di daerah dengan adanya efisiensi ini, kalau saya melihatnya best practice-nya sebenarnya sudah pernah terjadi ya. Pada saat dulu refocusing anggaran itu baik-baik saja semuanya. Pelayanan pemerintahan lancar, baik saja. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara Zoom meeting. Kemudian perjalanan dinas juga dipangkas. Artinya kita melihat bahwa pemerintah daerah sebenarnya sudah punya best practice pada saat dulu refocusing zaman COVID ya. Tapi tentu kita melihat bahwa dengan adanya impres ini kan sebenarnya memang menuntut pemerintah daerah untuk lebih memfokuskan anggarannya kepada, tadi disampaikan oleh Bapak Kaban, adalah pada anggaran-anggaran yang bersifat program-program prioritas. Sehingga memang pemerintah daerah tentu diharapkan dapat lebih efektif, lebih akuntabel dalam menggunakan dana publik ya, sehingga memang efisiensi penggunaan anggaran itu diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik itu sendiri. Tapi saya yakin daerah kalau kita melihat dari apa yang dipotong dan lain sebagainya itu insya Allah dapat dilakukan. Tapi kekhawatiran kita ketika dana DAK yang dipotong ya, ini tentu mudah-mudahan tidak berdampak terhadap pembangunan fisik yang sudah direncanakan khususnya untuk Sumatera Barat mungkin Pak Okta. Oke, baik, artinya daerah tidak cukup shock juga ya Pak Wira ya dengan pemangkasan ini ya, karena memang sudah pernah terjadi sebelumnya seperti itu. Ya, kalau shock dalam arti kata ya kejut tentu pastinya iya ya. Otomatis kan ada pemotong-pemotongan kegiatan-kegiatan yang seremonial, kegiatan-kegiatan yang sifatnya honor perjalanan dinas, kemudian juga lain sebagainya itu bisa dipangkas. Tapi yang disampaikan adalah pemerintah daerah itu pada saat COVID kemarin 2 tahun itu sudah melakukan yang namanya refocusing. Jadi mereka sudah terbiasa ketika anggarannya harus dipotong. Insya Allah yang kalau saya melihat dari pengalaman pemerintah daerah dalam menjalani COVID, alhamdulillah kinerja pemerintah tercapai. Pelayanan publik juga dapat dilakukan, dan apalagi sekarang sudah semakin canggih, teknologi sudah semakin canggih, peralatan-peralatan juga semakin baik. Nah, sebagai tentu kita berharap dengan adanya efisiensi yang ditekankan oleh Bapak Presiden melalui pemotongan ini, ya mudah-mudahan pemerintah daerah menjadi lebih cermat dalam menganggarkan dananya, program-program prioritas yang memang tadi sebagian disampaikan oleh Bapak Medi tadi, yang memiliki daya ungkit terhadap kinerja dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Baik, saya mau coba beralih pada Prof. Hasrinaldi. Bagaimana Prof melihat kebijakan ini Prof? Apakah sudah sesuai dengan dampak yang akan dihasilkan nanti dengan pemangkasan ini atau belum Prof? Ya, Okta, pertama saya pikir ini kan kewenangan otoritatif dari kepala pemerintahan ya, yaitu Presiden Prabowo dari pusat sampai ke daerah.
dengan cara mengeluarkan impres ini. Nah, tentu tujuannya adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu sesuai dengan harapan masyarakat. Karena kita tahu dalam konteks ekonomi yang memang tidak stabil ya, terutama dalam bagaimana negara mengatur pendapatannya yang memang sulit ya. Ini kan diindikasikan dengan adanya PPN yang naik jadi 12% ya. Kemudian terakhir terkait dengan pemangkasan ini menggambarkan bahwa situasi keuangan negara memang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kebijakan publik, ini kan juga bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang terjadi hari ini ya. Di Indonesia kita tahu banyak program yang menjadi janji kampanye presiden yang memang harus dilaksanakan, dan kita tahu satu di antaranya makan bergizi gratis itu yang memang jadi sorotan publik ya, dengan pendanaan yang terbatas, dengan kualitas gizi yang dipertanyakan dan seterusnya. Ini baru setahun sudah 71 triliun kurang lebih, kemudian di tahun kedua nanti sampai tahun kelima ini kan jadi persoalan. Nah, jadi mau tidak mau tentu ini yang akan dilakukan oleh presiden. Cuma yang saya ingin katakan, dalam konteks kebijakan ini dampaknya pasti akan ada, walaupun tadi Pak Rektor sampaikan ya, Pak Kaban juga sampaikan tujuannya juga untuk efisiensi. Kita pernah juga, bukan sebelum COVID sudah ada itu penyelenggaraan seminar di hotel, kemudian kegiatan sosialisasi yang tidak ada dampaknya, seremonial dan seterusnya sudah dilaksanakan. Tapi dampaknya apa? Dampaknya adalah UMKM. Dampaknya adalah kepada masyarakat di daerah. Kita tahu bahwa government spending itu menjadi menjadi faktor daya ungkit juga, kalau Pak Rektor bilang tadi ya, untuk menghidupkan sektor-sektor informal gitu, atau sektor-sektor yang memang di kelas mikro dan kecil, karena mereka memang punya usaha yang sangat bergantung pada pemerintah gitu. Kalau swasta saya pikir sudah jelas nih. Private sector kan usaha yang besar itu sudah ada, bahkan dari hilir hulu sampai hilir itu dia yang menguasai gitu. Jadi kalau ini tidak hati-hati dilaksanakan, saya khawatir ini juga berdampak kepada masyarakat di daerah. Barangkali itu yang perlu kita catat di awal ini.